Salam alihim bisem Yeshua Hamasyah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Kali ini judulnya masih melanjutkan berbicara tentang organisasi gereja ya. Begini judulnya, Sinode tidak mewakili rasul. Saudara-saudara, sinode tidak mewakili rasul. Mewakili siapa dong, Pak? Mewakili iblis. Ya, sinode mewakili iblis, bukan mewakili rasul. Ya. Serius nih, Pak, serius ya. Selama ini sinode melantik penatua, melantik penilik jemaat, di sini disebut pendeta ya. Sinode melantik pendeta, sinode sendiri orang-orangnya juga disebut pendeta. Karena di sinode ini juga merangkap menjadi pendeta juga. Yaitu salah kaprahnya ya. Mari kita lihat sesuai ayat Alkitab. Perhatikan baik-baik sesuai ayat Alkitab. Kisah 14 ayat 23. Rasul-rasul memilih penatua dari tiap-tiap jemaat, menyerahkan penatua kepada Tuhan. Penatua adalah penilik jemaat. Di dalam Titus 1 ayat 5 dan 7, jemaat di tiap-tiap kota dipimpin penilik jemaat, dipimpin penatua. Di ayat 7-nya penatua adalah penilik jemaat. Jadi clear, rasul-rasul memilih pendeta-pendeta di tiap-tiap kota, lalu menyerahkannya kepada Tuhan. Tuhannya siapa? Tentu Tuhan Yesus ya. Para penatua ini memimpin jemaat Allah. Perhatikan di dalam 1 Timotius berapa ya? 1 Timotius 1 Timotius 3 kalau tidak salah ya. Yang memimpin jemaat Allah itu ya. Ya, jadi para penatua atau itu memimpin jemaat Allah ya. Jadi clear, sinode memilih pendeta, sinode mengambil alih ya jabatan rasul. Mari kita cek bahwa sinode itu tidak mewakili rasul ya. Perhatikan 3 poin berikut. Semua rasul tidak ada yang doa Bapa kami, tapi semua dedengkot sinode doanya Bapa kami. Ayo, tepuk jidat Pak. Ulang Pak, diulang. Semua rasul di Alkitab tidak ada yang doa Bapa kami. Ya, rasul ini memilih pendeta-pendeta ya. Sinode, semua dedengkot sinode doa Bapa kami. Jadi sinode mewakili rasul apa mewakili iblis? Mewakili iblis. Ya. Iblislah yang jadi bapamu, Yohanes 8 ayat 44. Yang kedua, rasul-rasul tidak ada lagi yang baptisan Bapa, Anak, Roh Kudus. Semua rasul-rasul membaptis dalam nama Yesus Kristus. Tetapi semua sinode di Indonesia membaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tepuk jidat, bener Pak. Semua rasul tidak ada yang membaptis Bapa, Anak, Roh Kudus. Betul. Tapi semua sinode mengajarkan ke pendeta-pendeta yang dilantik di bawahnya membaptis dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Sinode mewakili rasul apa mewakili iblis? Mewakili iblis. Ketiga, semua rasul tidak ada yang nyembah Bapa. Semua rasul menyembah Yesus sebagai satu-satunya Allah, pencipta langit dan bumi, Tuhan Allah. Misalnya Kisah 4 ayat 24. Ya. Ya. Jadi tidak ada lagi rasul-rasul yang nyembah Bapa, tidak ada. Semua nyembah Yesus. Tapi semua sinode mengajarkan nyembah Bapa. Ayo. Berarti sinode mewakili rasul apa mewakili iblis? Mewakili iblis. Ya. Rasul-rasul ini menentukan atau memilih pendeta-pendeta di tiap-tiap kota. Misalnya pendeta di Tangerang, pendeta di Bogor, di Bekasi, itu dipilih oleh rasul-rasul ya.
Rasul-rasul ini diwakili di Indonesia oleh sinode, dikudeta diwakili sinode. Padahal sinode ini sama sekali bertentangan dengan rasul. Ya, rasul nyembah Yesus, dia nyembah Bapa. Rasul baptisan dalam nama Yesus, dia sinode baptisan Bapa Anak Roh Kudus. Ya. Rasul-rasul doa langsung pada Yesus, ini doanya Bapa kami. Ya. Sinode tidak mewakili rasul, malah ada beberapa sinode yang mengklaim mewakili Tuhan. Dosamu ku ampuni, buka bilik, ya buka jendela kecil, ya Bapa, aku melakukan dosa. Oh anakku, dosamu diampuni. Ya, ya ada yang seperti itu. Jadi clear ya, saya ulang secara sepintas. Rasul-rasul memilih penilik jemaat penatua yang di sini disebut pendeta. Ya, lalu di sini tugas rasul ini dikudeta oleh sinode ya, sehingga sinode ini memilih pendeta. Sinodenya sendiri juga sebagai pendeta, yaitu kekacau baluan di sini. Alkitab menulis yang memilih para kepala jemaat, penilik jemaat penatua adalah rasul di tiap-tiap kota. Contoh nih, misalnya saya ini banyak memilih penilik-penilik jemaat ya di Klaten, di Surabaya, di Sungai Liat, di ini. Ini saya tidak mau menyombongkan diri. Saya lebih tepat disebut rasul daripada kepala sinode. Makanya kami tidak mendirikan sinode. Ya, lebih tepat kami ini disebut sebagai rasul ya. Rasul-rasul, banyak nanti rasul-rasul yang memilih di tiap-tiap kota penilik jemaat. Kemudian penatua itu juga khotbah dan mengajar di dalam 1 Timotius 5 ayat 17. Penilik jemaat, para pendeta-pendeta itu khotbah dan mengajar. Oh ya, ini oke Pak. Titus 1 ayat 5 dan 7. Jemaat itu ada di tiap kota dan dipimpin penilik jemaat atau penatua. Jadi clear, Anda yang membanggakan ditahbiskan oleh sinode tak kasih tahu. Oh, sinode mewakili siapa ya? Ternyata tidak mewakili rasul, apalagi mewakili Tuhan. Mewakili iblis. Lawang sinodenya saja yang disembah Bapa. Di sinode itu doanya Bapa kami, di sinode itu baptisannya Bapa Anak Roh Kudus. Gitu kok dibanggakan. Ya. Yang memilih rasul mestinya siapa? Yesus langsung. Perhatikan Efesus 4 ayat 11 ya. Saya dipilih oleh Yesus langsung. Dipilih oleh Yesus, ditentukan Anda jadi ini. Lalu saya memilih pendeta-pendeta di tiap kota. Bukan bermaksud menyombongkan diri. Saya lebih tepat disebut rasul daripada ketua sinode. Makanya kami tidak mendirikan sinode. Karena kalau sinode nanti Allahnya jadi 3, tapi satu hakikat, manifestasi, ya, apalagi pribadi, gitu. Tapi karena saya ditetapkan oleh Yesus, maka Allahnya satu, turun ke bawah sana, semua Allah itu satu, esa, yaitu Yesus Kristus. Semua hamba-hamba Tuhan yang memimpin jemaat-jemaat di tiap kota, Allahnya Yesus Kristus. Tapi kalau hasil tahbisan sinode, Allahnya Tritunggal, doanya Bapa kami, baptisannya Bapa Anak Roh Kudus, itu bedanya. Kami mewakili Kristus, gitu. Kristus itu yang kami tinggikan, kami mulakan. Sementara sinode mewakili Bapa. Disuruh cari, apakah di surga ada Bapa? Tidak bisa menunjukkan. Lagi piye ora waras, gitu. Mbel gedes, gitu. Sinode mbel gedes, gitu. Sinode mengajarkan penyembahan terhadap Bapa, doa Bapa kami, baptisan Bapa Anak Roh Kudus. Ya ditanya, kamu cari ayat Alkitab, di surga ada Bapa. Nggak bisa nunjukkan lah, sinode mbel gedes, gitu. Ya. Ya. Jadi sinode tidak dikenal di Alkitab, tidak dikenal di Alkitab ya. Sinode ini sok hebat mewakili rasul, padahal sinode dengan rasul bertentangan bumi dan langit. Sinode yang disembah Bapa, rasul yang disembah Yesus. Sinode doanya Bapa kami, rasul-rasul doanya langsung pada Yesus. Sinode baptisan Bapa Anak Roh Kudus, para rasul baptisan dalam nama Yesus. Kami mengikuti rasul. Nggak mau kami mengikuti sinode Tritunggal, nggak mau. Ya. Ya, supaya ini pemerintah juga tahu, oh yang sebenarnya seperti itu betul, ya. Ya. Ya, jadi harus ada Allah Esa, gereja Allah Esa, gereja Alkitab Allah Esa, ya harus diberi izin, gitu. Harus itu.
Ya, pemerintah mesti denger ini, yang benar ini, gereja yang benar ya seperti ini, ya. 2000 tahun loh kita disesatkan oleh yang namanya sinode loh, yang jadi andalan, ya, andalan gereja-gereja, karena sinode dikiranya mewakili rasul. Salah. Sinode sama rasul itu bedanya bumi langit, ya. Ikutlah para rasul, gitu. Para rasul apa tadi saudara? Yang disembah Yesus Kristus satu-satunya Allah, doanya kepada Yesus, baptisannya dalam nama Yesus, bertolak belakang dengan sinode, ya. Baptisannya Bapa Anak Roh Kudus, doanya Bapa kami yang disembah Bapa. Disuruh nunjukin di surga ada Bapa apa enggak bisa membuktikan, ora waras, belgedes, ya. Ngajak nyembah Bapa, disuruh nunjukin Bapaknya ada enggak bisa nunjukin. Pak HTD, Anda nyembah Yesus sebagai Allah, ada enggak ayatnya? Oh ada saudara, Wahyu 21 ayat 7, Yesus adalah Allah. Ya, dia menyatakan diri langsung itu, aku menjadi Allahnya. Siapakah aku? Baca 22:16, Wahyu 22:16, aku Yesus. Enggak pernah ada itu aku Yahweh atau aku Bapa. Kalau Wahyu 22 ayat 16 ditulisnya aku Yahweh, maka saya nyembah Yahweh. Kalau Wahyu 22 ayat 16 ditulisnya aku Bapa, maka akan saya nyembah Bapa. Tetapi Wahyu 22 ayat 16 ditulis aku Yesus. Itu sebabnya klop semua ayat Alkitab, ya toh, tidak ada yang ditabrak-tabrak. Yesus satu-satunya Allah, dia yang harus saya sembah. Katanya di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain selain Yesus sebagai yang bisa menyelamatkan, Kisah 4 ayat 12. Katanya di bawah kolong langit tidak ada nama lain. Lah kok yang kamu sembah Bapa, belgedes ora waras. Ya. Saudara, supaya saudara semua tahu, ini dikudeta oleh sinode. Sinode mengkudeta haknya rasul, saudara, ya. Kebenaran Alkitab, ayo kembali ke Alkitab. Iya Pak, selama ini salah ya, kita kok nurutin sinode. Nah salahmu. Nurut itu ya nurut sama Kristus dong. Ya. Lalu Yesus ini memilih rasul-rasul, memilih nabi-nabinya di dalam Efesus 4 ayat 11. Jangan nurutin sinode. Wong sinode mengkudeta rasul kok, ya. Lalu sok memakai kewenangannya mentahbiskan pendeta. Semua pendeta yang hasil tahbisan sinode jadinya apa? Pendeta karatan, lumutan, mampet. 40 tahun jadi pendeta, yaitu ditanya siapa Allahmu? Allah kami tetap Bapa. Lah itu kan cuma jadi pendeta lumutan. Saya baru 3 tahun jadi pendeta, saudara. Ya di sini disebut pendeta, tapi aku nggak ditahbiskan sinode, enggak. Ogah saya. Ya. Yesus yang memilih saya. Entah saya jadi pendeta, entah saya jadi pengajar, penginjil, pemberita Injil, entah jadi rasul, entah jadi nabi, itu urusannya Yesus yang memilih. Anda semua yang menilai, bukan saya menyombongkan diri, enggak. Ya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus satu-satunya Allah yang benar. Jadi clear, sinode tidak mewakili rasul, ya. Malah mewakili iblis, ya. Ikut sekolah Alkitab yuk ya, supaya Anda semua ngerti seperti ini, ya. Anda yang merah telinganya, Pak kami merah kupingnya Pak dengan khotbah. Jadi ya sudah, ketemu debat ayo. Pakai ayat Alkitab. Nggak berani Pak. Lah iya, wong kamu semua itu daftarnya cuma tafsir tok. Teologi yang bukunya 1 lemari bakar itu. Buku-buku teologi 1 lemari bakar. Kembali ke Alkitab, apa yang ditulis di Alkitab. Ya. Di Alkitab menulis para pendeta dipilih oleh rasul kok. Lalu Anda sok gitu ya. Sok hebat. Aku ini rasul loh. Mengatasnamakan sinode. Lah dicek gitu. Kamu nyembah siapa? Nyembah Bapa. Bapa. Mana ada rasul nyembah Bapa? Oh iya ya Pak ya. Ya. Selama ini Anda dapat dapat pengajaran palsu yang disebut doktrin. Ya, doktrin itu pasti palsu. Kalau yang Alkitabiah disebut kebenaran, kalau yang palsu disebut doktrin. Makanya Tritunggal selalu mengandalkan doktrin, kami mengandalkan kebenaran. Beda, doktrin itu palsunya, kalau kebenaran ini aslinya. Ya, kami memberitakan kebenaran, kalau Tritunggal memberitakan doktrin. Doktrin itu palsu, kalau kebenaran ini asli. Doktrin ini hasil pelintiran, hasil tafsir, ya.
Makanya Tritunggal andalannya doktrin. Kalau kami andalannya Alkitab. Alkitab kan kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Berapa itu? Yohanes 17 ayat 17. Ciamik. Ikut sekolah Alkitab supaya Anda semua ngerti seperti ini ya. Sistemnya online, tidak mengganggu pekerjaan Anda, dan Anda bisa paham Alkitab di atas rata-rata. Baik, segala hormat kemuliaan untuk Yesus, satu-satunya Allah yang benar. Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Tetap bersama saya, Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Study. Haleluya, amin.